Tahukah Anda kalau hingga Maret 2023 kemarin, utang luar negeri Indonesia sudah menyentuh angka 7.800 triliun rupiah. Bahkan jika dihitung-hitung dengan jumlah seluruh penduduk Indonesia, per kepala ini menanggung utang luar negeri masing-masing adalah 28,8 juta rupiah. Anda di rumah sedang menyaksikan ini, Anda memiliki utang 28,8 juta rupiah untuk utang luar negeri Indonesia. Jadi, utang luar negeri itu merupakan bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara-negara maju atau badan-badan internasional. Yang jadi pertanyaannya di sini adalah waktu melihat orang-orang demo, seakan-akan mereka itu khawatir, kenapa sih negara kita itu berhutang dan apakah negara kita itu bisa bangkrut? Tapi tetap aja, katanya hutang negara itu semakin menumpuk dan katanya berbahaya. Benar nggak ya? Nah, di sini memang nyata adanya bahwasanya utang itu semakin naik, akan tetapi di sini diikuti juga dengan pendapatan negara yang naik. Bagaimana sih kondisi utang Indonesia pada saat ini? Banyak sekali berita-berita yang mengaitkan mengenai utang luar negeri Indonesia maupun di luar. Per 31 Mei 2023, jumlah utang Indonesia sudah mencapai 7.787,5 triliun rupiah dan bisa dibilang utang negara ini terus naik-naik dari tahun ke tahun. Kita lihat deh dari dua pemerintahan terakhir di era PSB dan Pak Jokowi. Di era Presiden Jokowi, utang kita naik sekitar 5.000 triliun sejak tahun 2014, di mana tahun 2014 lalu jumlah itu masih di angka 2.608 triliun rupiah. Yang artinya dalam 9 tahun terakhir bahwa utang Indonesia naik 3 kali lipat. Sementara di era Presiden SBY juga terjadi peningkatan utang negara dari yang tadinya 1.298 triliun rupiah di tahun 2004 naik sekitar 2 kali lipat jadi 2.608 triliun rupiah di tahun 2014. Wah, kalau dilihat dari polanya, kok jumlah utang kita makin nambah terus ya dari tahun ke tahun? Namun, pada indikator debt to service ratio Indonesia dikatakan apabila makin besar angkanya makin jelek utang kita. Sebaliknya, makin kecil angkanya maka makin sehat utang kita. Dari data yang dikeluarin BI, rasio utang terhadap penerimaan ekspor kita terus mengalami penurunan selama 9 tahun terakhir. Dilihat dari diagram tersebut, pada tahun 2016 melonjak tinggi di angka 35,35%, tetapi seiring berjalan waktu di tahun 2022 kuartal 1 sudah menurun di angka 16,25%. Diartikan bahwa kondisi utang kita makin sehat. Teman-teman tahu nggak kenapa makin sehat? Itu semua karena pemerintah menurunkan tingkat utang luar negeri dengan memperbanyak pinjaman dalam negeri, yaitu melalui memperjualbelikan SBN. Nah, kalau kita lihat di nota keuangan, hutang pinjaman dari dalam negeri itu lebih banyak daripada pinjaman dari luar negeri, yaitu di SBN yang lebih banyak daripada utang luar negeri. Kenaikan utang di Indonesia itu sebetulnya didominasi sama penerbitan SBN setiap tahun. Pemerintah memilih untuk utang ke rakyat dan institusi keuangan dalam negeri, bukan utang ke luar negeri. Hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga karena pemerintah berusaha untuk menjaga diri dari dua jenis resiko. Yang pertama, resiko fluktuasi nilai mata uang. Dan resiko yang kedua yaitu resiko capital outflow. Dengan negara yang memilih untuk meningkatkan pembiayaan melalui SBN, maka negara kita bisa terhindar dari resiko utang luar negeri, yaitu naiknya nilai tukar mata uang. Kalau kayak gitu, kenapa sih kita nggak cetak uang banyak-banyak, kan negara bisa jadi kaya? Nah, di sini dengan mencetak uang yang banyak-banyak berarti uang yang berada di masyarakat itu jumlahnya akan lebih banyak atau beredar lebih banyak, sehingga menyebabkan harga barang naik, lalu nilai mata uang itu akan menurun, yang biasa kita kenal dengan nama inflasi. Jadi banyak negara di dunia ini yang pernah mengalami inflasi untuk mengatasi kerugian dengan mencetak uang yang banyak. Contohnya saja adalah negara Jerman, yang mana Jerman ini harus membayar kerugian atas Perang Dunia II yang telah mereka lakukan, yang mana uang ini tidak berharga bahkan digunakan sebagai untuk pembakaran atau digunakan sebagai hiasan dinding. Selain itu, di sini juga ada negara Zimbabwe yang pada saat itu jika membeli telur membutuhkan uang ratusan dolar Zimbabwe.
Walaupun utang negara itu kelihatan menakutkan, tapi sebenarnya utang negara nggak seburuk itu kok, karena ternyata utang negara ini tuh meningkatkan stimulus perekonomian. Kita jadi bisa bangun tol, bangun bandara, bangun rumah sakit, dan lain sebagainya, sehingga perekonomian negara akan tetap berjalan dan berputar sehingga semua orang dapat melakukan konsumsi. Tapi di sini jangan salah ya, meskipun utang negara itu kelihatannya itu bagus, tapi di sini ada negara yang mengalami kebangkrutan, yaitu Yunani. Kondisi kalau suatu negara nggak mampu atau nggak mau membayar utangnya itu sebutannya sovereign default. Situasinya bisa beraneka macam sih. Ada yang gagal bayar bunganya, ada yang gagal bayar pokok utangnya, atau ada juga yang sekedar menunda dulu, minta waktu tambahan. Please, mohon pengertiannya. Kasus bersejarah saat negara gagal bayar utang adalah Yunani, 30 Juni 2015. Negara itu gagal membayar jatuh tempo utangnya sebesar 1,73 miliar US dollar ke IMF. Berbagai surat kabar di dunia menyebutkan peristiwa itu adalah first developed country to default on IMF. Yunani akhirnya dapat bailout atau dana talangan dari Uni Eropa setelah drama politik yang panjang. Per tahun 2018, mereka sudah sanggup nggak terima lagi dana talangan. Tapi, karena akumulasi utangnya itu, Uni Eropa meminta Yunani mengontrol ketat banget pengeluaran publiknya. Salah satunya, mereka bisa jalankan surplus anggaran sebelum pembayaran bunga utang, setidaknya 2,2% dari PDB mereka hingga tahun 2060. Walaupun setelah tahun 2060 pun, utang Yunani jelas belum akan beres semua. Tapi nggak semua kisah negara gagal bayar utang itu berjalan lancar dengan cara gali lubang, tutup lubang. Malahan ada kisah lain soal gagal bayar utang yang berlarut-larut dan penuh gugatan hukum. Lo primero. Por favor, silencio. Pada akhir tahun 2001, Argentina gagal membayar pinjaman sebesar 132 miliar dolar selama depresi yang menghancurkan. Karena nggak sanggup bayar, Argentina merestrukturisasi utangnya dalam 2 paket putaran negosiasi pada tahun 2005 dan 2010. Paket itu mendiskon obligasi utang, tapi dengan mekanisme untuk pembayaran lebih banyak ketika ekonomi negara nanti sudah pulih. Sebagian besar pemegang obligasi, 93%-nya, deal. Tapi ada sebagian kecil yang menolak. Mereka yang menolak membuat utang tidak berhasil direstrukturisasi. Soalnya, beberapa dari mereka itu banyak yang sudah membeli vulture fund atau obligasi-obligasi utang tertekan selama krisis. Prinsip cari untung saat suatu negara tertekan krisis. Untuk mengamankan kepentingan, para pengelola investasi global atau hedge funds mengajukan gugatan di pengadilan New York soal utang Argentina itu. Mereka ini dinamakan holdout creditors. Berusaha melitigasi pembayaran penuh dan kalau bisa menyita aset yang dimiliki Argentina di luar negeri. 15 tahun kemudian, para holdout creditors itu dapat cuan besar karena menang di pengadilan. Argentina mesti menyelesaikan utang bernilai lebih dari 10 miliar US dollar, berlipat-lipat dari nilai nominal awal hutang. Malah buntung kan nasib Argentina ini? Emang ribet sih soal perutangan negara itu. Akan ada banyak kondisi kalau suatu negara itu nggak bisa atau nggak mau bayar utang. Negosiasi dan lobi-lobi restrukturisasi utang kadang nggak semuanya berjalan lancar. Sementara, pada saat bersamaan, ekonomi negara gagal bayar utang itu juga mesti mampu bertahan. Dan itu nggak mudah. Mau ngemplang utang pun nggak mudah, kayak si Argentina tadi. Emang bener sih, kayak rentenir, yang nggak akan rela juga saat si pengutang bebas utang dengan mudah cepat. That is a huge business, dude. Itu sebenarnya kenapa sih suatu negara itu berhutang? Jadi hal ini dapat dijawab karena pembangunan ekonomi suatu negara itu membutuhkan ketersediaan sumber daya, baik itu sumber daya tenaga kerjanya, sumber daya alamnya, ataupun sumber daya modalnya. Nah, jadi di sini sumber daya modal suatu negara itu terkadang memiliki keterbatasan, sehingga mengharuskan negara-negara itu untuk mendatangkan modal dari luar negaranya sendiri.
Lalu bagaimana dengan prinsip dasar peminjaman utang luar negeri itu sendiri? Bahwasannya pinjaman yang diterima itu adalah harus dalam jangka panjang, yang mana syaratnya itu telah ditentukan, akan tetapi syaratnya itu dapat dipenuhi secara normal. Lalu yang kedua, bahwasannya pinjaman yang diterima itu tidak disertai dengan ikatan apapun, baik itu ikatan politik ataupun dengan ikatan yang mengatakan bahwa saling menguntungkan secara wajar. Lalu jumlah dan syarat pinjaman itu disesuaikan dengan batas kemampuan negara tersebut akan membayarkan kembali utangnya. Lalu yang terakhir, bahwasannya sumber dana pinjaman itu harus dilakukan diversifikasi dalam bentuk apapun. Jadi, apa sih hubungan sebenarnya antara berhutang dengan bikin ekonomi negara itu menjadi lebih maju? Singkatnya, karena sumber daya negara sendiri itu emang nggak bisa bikin suatu negara jadi lebih maju, jadi di sini utang adalah solusi yang paling tepat untuk negara melakukan kemajuan terhadap ekonominya sendiri. Karena di negara itu sendiri banyak permasalahan yang harus diselesaikan atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi di sini tenaga kerja dan uangnya terbatas. Nah, jadi di sini utanglah yang akan dapat mampu mengembangkan kapasitas tenaga kerja serta mengembangkan atau menambah aset suatu negara sehingga pekerjaan menjadi selesai.